Ya, ngopi lur. Balik lagi di Angkringan Podcast. Nah, buat teman-teman Angpot nih, kita di video kali ini episode terbaru. Kenapa? Karena kita kedatangan narasumber. Pertama kali. Narasumber. Nih manggilnya siapa nih? Mamang, apa Kakang, apa AA? Terserah lah. Kenalan dulu dong dengan teman-teman Angpot. Apa ini namanya Deka ya? Angpot, Angkringan Podcast. Kalau Dekanya itu? Itu sponsor. Sponsor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak buat Angpot ya. Yang mana telah bisa mengundang saya kemari untuk bersilaturahmi dan berbagi cerita sedikit buat teman-teman. Mudah-mudahan dapat pengalaman. Sebelumnya juga saya memperkenalkan diri, nama saya Koswara, asli dari Ciamis. Kebetulan nih YouTuber juga nih narasumber kita. Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Untuk sementara berhenti dulu. Oh, gitu. Pokoknya lebih cuan. Kayaknya brief kita di awal kan horor ya. Ini kenapa jadi ketawa-tawa juga? Salah. Tapi pengalaman YouTube-nya banyak lah ya. Biar nggak terlalu tegang aja. Nah, ini kenapa awalnya kemarin kan sempat YouTube Ya. di genre horor juga kan ya, mistis, perjalanan. Masih di genre horor. Nah, itu pasti adalah pengalaman cerita-cerita mengenai hal-hal yang berbau goib atau mistis gitu. Nah, jadi yang hari ini mau diceritain ini yang mana? Kalau masalah segi pengalaman mungkin karena saya pribadi itu punya salah satu channel YouTube. Ya, adalah beberapa, cuman yang paling terkesan mungkin ya. Yang paling terkesan itu waktu saya itu kebetulan lagi mencari pengalaman di daerah Jawa Tengah, tepatnya Cilacap. Daerah Cilacap waktu itu. Dekat Pangandaran. Dekat. Iya, Dekat. Karena kalau dari saya pun kurang lebih antara 1,5 jam. Saya kan di Ciamis. Ciamis, Banjar, Cilacap kan dekat. Ciamis. Langsung. Tadi kita udah nyimak. Ini lagi siap-siap bulu kering. Siap-siap nih. Kalau nggak salah itu Di tahun berapa itu? kurang lebihnya di tahun 2000, antara 2012-2013. Oh, lama banget ya. Ya, 2013-2012an. Pada saat itu di salah satu pondok lagi menerima santri ya. Yang di Cilacap ini. Iya, yang di Cilacap ini. Lagi menerima santri, kebetulan kuotanya terbatas. Waktu itu kurang lebih antara 17 orang. Dan alhamdulillah masih ada nih 3 orang kuota yang kosong. Mantap. Saya ngobrol nih sama teman-teman karena berhubung kalau di saya pribadi sih khususnya di kampung, jadi adat istiadatnya tuh masih sangat kental gitu kok. Kita daftar nih, kita ngobrol dulu sama teman-teman, terus sama orang tua juga karena saya mau berangkat ke sana. Karena waktu itu dikasih waktunya antara 3 bulan. Cuman kebetulan karena 3 bulan itu waktunya mepet ke hari raya Idul Fitri, ke bulan puasa, ke bulan Ramadan, jadi diundur jadi 2 minggu waktu itu. Kita daftar dulu, alhamdulillah kita dapat konfirmasi bisa katanya nih. Ya alasan kita berangkat bertiga ke sana. Oh, dari Ciamis bertiga berarti. Iya, bertiga. Dianterin bahkan sama saudara-saudara, dianterin sengaja. Untuk ke pesantren tadi itu. Iya, tapi itu sebenarnya kalau disebut pesantren bukan ya itu Bang, karena posisinya kalau pesantren itu identik dengan pondok. Oh iya. Dan pendidikan ya. Iya, tapi ini lebih ke kayak si lokasinya tuh kayak apa ya, kalau kita tuh joglo ya, saung-saung gitu. Identiknya kayak gitulah. Identiknya itu. Kita datang ke sana, kebetulan kita dikasih jadwal hari Senin di sana itu. Oh, jadi memang harus dijadwalin ya? Ada jadwalnya ini ya. Harus datang ke sana hari Senin. Ada SKS-nya berarti. Iya. Karena mungkin keterbatasan tempat juga ya. Yang harus pertama, gantian gitu. Iya, yang pertama itu, dan yang keduanya posisinya itu si akannya itu ada jadwal harus ke luar kota, ke luar negeri. Harus berangkat ke Malaysia. Gurunya ya bisa disebut guru. Bisa disebut gurunya. Kita datang hari Senin. Kebetulan waktu pas kita datang ke sana tuh baru ada satu orang Jambi, namanya Muhammad Arif Rahmatullah.
Namanya asli nih, nama asli nih, hebat nih. Gue itu nyampe tuh berangkat dari Ciamis pagi, siang. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Oh, berarti nyampe sana masih siang. Kalau nggak salah saya sekitar jam 8:30 deh. Oh, 8:30. 8:30 kita istirahat dulu kan. Sambil ya biasa ngobrol-ngobrol di jalan karena kita kan diantar sama keluarga juga. Kebetulan ya pas kita datang itu baru ada satu orang Jambi. Makin siang makin banyak nih, ada yang dari Kalimantan, ada 2 orang dari Lampung waktu itu. Oh, berarti sekali saya berarti kalau dari Lampung. Mungkin ada saudara sih. Ya mudah-mudahan. Karena kan kita semuanya saudara juga. Satu keturunan. Adam. Ya. Tapi nih panggilnya Kakang aja lah ya. Terserah. Dan Kang. Masih bingung nih, apakah pondok ini maksudnya pondok itu pendidikan agama? Maksudnya buat ke situ untuk pendidikan agama atau misalnya apa pondoknya ini lebih ke ilmu atau apa gitu? Apa masih terkait dengan kemistis-mistisan gitu atau gimana? Ya mungkin salah satunya dengan ilmu kebatinan misalnya. Ilmu kebatinan karena kalau diusut ya, ini Allahu alam juga karena ini juga kalau saya pribadi sih memang bisa disebutkan turun temurun dari kakek ke bapak. Terus sekarang ada adik saya juga yang lagi mondok ya ke saya gitu. Ada penerusnya lah ya. Ada penerusnya. Sama aku cerita ya, cerita posisinya waktu itu kita ngobrol biasa saling kenal, saling berbagi pengalaman juga. Selama 4 hari di sana sampai malam Jumat kita belum dipertemukan dengan akangnya, dengan gurunya. Jadi itu 4 hari itu ospek. Jadi itu 4 hari itu ngapain aja kegiatannya itu dari Senin sampai Kamis itu ngapain gitu? Kita paling ngobrol terus ikut bersih lagi gitu aja lah, kayak semacam apa namanya ala kadarnya orang-orang pondok pesantren. Tapi ada di saat misalnya yuk kumpul kita belajar apa gitu atau gimana? Belum. Kita masih menunggu aja. Masih dalam mungkin kalau kita bilang adaptasi ya, adaptasi dengan lingkungan juga, terus ya ngobrol-ngobrol paling gitu doang. Nah ini suasananya bisa digambarin nggak? Apakah misalnya ini di pedesaan yang masih banyak hutan, rumah-rumahnya jarang atau gimana gitu? Ya seperti itu. Kalau gambarannya mah, jadi dari jalan itu kalau nggak salah ya dari jalan kita. Jalan raya gede. Iya dari jalan raya itu kita jalan kurang lebih antara 1,5 jam naik gunung. Itu jalan kaki ya, nggak bisa ada kendaraan? Nggak ada kendaraan Pak. Waduh. Saya sih jalan kaki. Maksudnya nggak bisa ada yang naik biasa kan kalau di gunung pun kalau dari mau ke pos 1 masih bisa diantar motor gitu karena treknya gitu. Enggak. Paling sampai kamp ya maksudnya gini. Itu kan ada kampung tuh Pak, di bawahnya tuh di atasnya tuh masih ada kampung juga. Gitu akses kendaraan tuh hanya bisa sampai kampung yang satu. Nggak bisa naik kampung yang kedua, iya. Oh di Jawa masih ada yang kayak gitu? Ada di sana. Itu tuh jalannya apa nih? Kerikil, tanah kah atau apa? Tangga bambu tuh. Jadi kalau jadi tanah mungkin dibatasin supaya nggak longsor ya. Terbeleset gitu. Jadi ada di pojoknya ini ada bambu gitu loh. Masih tanah, jalannya masih tanah. Jalannya masih tanah. Itu jalan 1,5 jam. Kurang lebih antara segituan karena kita pun lumayan berhentinya kurang kalau nggak salah 3 kali Pak, saking capeknya. Jadi jalannya itu bukan lurus Pak, tapi ini muter. Gunung lah ya. Motorin gunung itu posisinya. Yang hebat keluarganya mau nganter sih. Nah ini posisinya kalau dengan suasana kayak gitu, dengan kondisi masih fasilitasnya kayak gitu, di atas buat kayak listrik, terus sinyal itu gimana? Kalau di zaman itu saya listrik penerangan gitu. Ya. Tapi kalau ke pondoknya itu ke tempatnya itu masih belum ada. Maksudnya ada, tapi beliau itu mengandalkan identik dengan dulu gitu loh Pak, masih pakai obor gitu semacam lampu minyak gitu. Lampu minyak itu apa tuh yang dikompet tuh patromat. Pakai patromat waktu itu. Berarti maksudnya nggak ada listrik? Ada sih sebenarnya Mas, cuman dia mah nggak pakai listrik. Memang nggak mau. Jadi rumahnya tuh ada 2 ya Pak. Rumahnya tuh ada 2. Takut salah juga, rumahnya tuh ada 2 yang memang yang satunya ada listrik, yang tempat khususnya itu memang nggak dipakai listrik. Nggak ada listriknya. Cara buat menjaga juga kali biar lebih Asri, biar lebih intim lah buat belajar ngaji.
Ya, terus kalau di sekeliling pondokan itu masih ada rumah-rumah warga atau benar-benar belas udah hutan gitu? Jauh banget jarak dari rumah tetangga gitu misalnya? Kalau dari bawah memang jauh sih Pak ya. Kalau dari lokasi pondokan itu? Kalau dari lokasi memang ada beberapa, ada 4 itu hanya sekeluarga di sana. Oh jadi hanya keluarga itu? Aja. Hanya satu keluarga aja. Bahaya nggak cuy? Atas itu cuma. Jadi kalau jauh kemana? Kalau ke warung pun kita harus ke bawah, ke kampung bawah. 1,5 jam itu? Kurang lebih jalan itu. Jalan. Tapi Akang pernah nggak sudah di atas turun lagi untuk beli rokok gitu? Iya. Oh turun ya? Asli. Itu harga rokoknya nggak mungkin kan? Cuman bukan. Saya pikir tuh udah persiapan lah dari bawah. Logistik gitu. Enggak. Karena waktu itu saya rokoknya belum kayak sekarang, masih linting. Pingin rokok, kalau enggak ya enggak. Oh. Jadi gimana ya? Bisa stop. Bukan bisa stop, tapi kadang-kadang ingin bukan rokok aktif ya. Bukan rokok aktif. Iya, masih kadang-kadang waktu itu. Nah, itu selama 4 hari itu berarti kan cuma ya bersih-bersih sambil nunggu aja dengan ketidakpastian. Apa dari Senin udah dibilang nanti hari Kamis ya? Atau masih nggak pasti nih? Kamis tiba-tiba baru bisa ketemu sama gurunya gitu. Karena kan ada apa namanya, kalau kita bilang asisten ya, asisten yang udah dibilang nanti kalau mau ketemu sama Akang di hari Kamis di malam Jumat, bilang gitu. Untuk sementara mah aja ngobrol gitu, bagi-bagi pengalaman, palingnya itu bersih-bersih terus mandi dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan posisi malam ya kita biasa gini aja, sambil ngopi, ngobrol. Tiba di hari Kamisnya barulah kalau nggak salah malam Jumat kan sekitar 1:30 kita baru ketemu sama guru yang tadi. 1:30 pagi. 1:30 malam. Ya, dini hari kita baru ketemu, baru kita sharing. Bener-bener ya, kerasa. Ya mungkin untuk orang-orang yang bukan pernah tapi belajar seperti ini, sepertinya itu hal yang biasa. Sepertinya gitu. Ya pastilah setiap orang kan prosesnya beda-beda, kadang harus gini, harus gitu. Seperti yang sekarang tuh kayak Joko Kendil. Banyak kan orang yang berkomentar ini, padahal kalau untuk orang-orang yang paham itu mah ya itu udah hal yang biasa aja. Hal yang biasa. Iya. Terus ini maaf nih Kang, kan Akang tadi ngomong ke sana itu untuk mencari kayak ilmu kebatinan tuh ya. Itu ceritanya itu pengalaman ilmu kebatinan. Itu salah satunya tuh, maafnya ngomong, itu ilmu kebatinan tentang apa? Apakah yang saya tahu itu apakah tenaga dalam ataukah kayak yang nggak mempan dibacok gitu kan? Karena kan saya awam ya, jadi ya mungkin nanya lah ya gitu. Kalau dulu sih karena saya itu kan memang sesuai arahan dari orang tua saya juga, karena posisinya alhamdulillah masih ada gitu, dan saya meneruskannya bagian sedikit lah untuk belajar pengobatan. Oh iya, pengobatan. Karena kayak magic itu banyak sih sebenarnya kalau misalnya di bedahnya gitu ada yang, karena setiap guru gini loh Bang, jadi setiap orang tuh beda-beda tujuannya gitu. Terus ada yang kamu basicnya di sini kamu harus di, kan itu ada 7 bangunan, bukan bangunan tapi saung ya. Ada 7 saung. Kalau misalkan udah dipisahin mah ya kita pisah masing-masing. Oh gitu. Iya. Dari 17 orang. Dari 17 orang itu bisa ada yang satu ruangan untuk 4 orang gitu. Ada yang 3 orang ada. Dipisah-pisah gitu. Jadi gurunya yang sudah bisa, kamu tujuannya ke sana, ke sana. Iya, jadi dia klasifikasi. Iya. Udah gitu. Itu pas 1:30 ngobrol, apakah cuma ngobrol terus tidur, besok pagi baru itu lagi atau gimana? Ya paling ngobrol kita sering nanya gimana, terus tujuan kesini mau ngapain. Langsung terbuka ya? Langsung terbuka. Tahu dari siapa kesini. Kalau saya kan yang udah turun-temurun tadi ya. Bukan udah dikasih tahu sama si bapak, sok aja langsung datang ke sana gitu. Jadi dia pun nggak tahu dari sini ya. Jadi kakek almarhum saya itu memang bertemanan dengan ibu. Itu udah bertemanan. Ini sosok guru ini mohon maaf apa masih muda, 30-an 40 apa emang udah abah-abah gitu atau? Kalau sekarang enggak, kalau saat itu
Aduh saya kurang tahu Pak. Tapi kalau maksudnya apa sudah tua? Kalau perkiraan sih kurang lebih antara 70-an lah atau 60 pas lagi ngejir sudah sepuh lah ya. Udah sepuh. 70-an masih jalan 1,5 jam. Udah tua. Kalau orang-orang dulu kan ya tahu sendiri lah yang namanya kita kan identik mungkin di berbagai penjuru wilayah juga yang namanya orang-orang seperti itu banyak. Banyak. Gitu. Nah jadi kan diajak ngobrol dulu tentang masalah tujuan, tahu dari mana. Nah saat itu ngapain tuh? Dari guru tuh arahannya apa cuma ada ngobrol sampai subuh kayak gitu aja atau ada kayak kesan lain gitu atau gimana gitu? Hanya sebatas ngobrol itu aja sih Pak. Karena waktu pas kita udah subuh ya kita tidur dulu karena capek dia pun tahu. Terus besoknya kita baru diarahin kurang lebih ba'da lohor ya. Kita ketemu lagi sama gurunya ke si bapaknya si akangnya tersebut dengan nanti jam 6 maghrib jangan kemana-mana kita kumpul bareng, ada sesuatu yang harus disampaikan gitu. Berarti hari Jumat ya itu ya? Malam Sabtu. Jumat malam ya? Jumat malam posisinya. Tiba jam 6 pada maghrib barulah dikasih saran nanti kita akan berangkat ke 2 lokasi yang mana dua lokasi tersebut itu kita akan beda orang-orang itu bakal misah. Kita kan dibagi 2 kelompok, yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan. Tapi yang ke arah kanan itu dikasih taunya ya bukan dikasih tahu tapi ditunjukin arah jalannya sama asistennya, sama anaknya kita sama si bapaknya. Kebetulan waktu kurang lebih antara mungkin ya sekitar, karena pas saya datang ke lokasi itu adzan isya, posisinya antara mungkin jalannya tuh hampir setengah jaman, antara 30 menit atau 20 menit. Itu berarti naik lagi ke atas? Enggak, kita turun ke bawah. Turun. Kita turun pindah lokasi. Oh berarti gunungnya emang udah paling atas ya tempat. Jadi kalau digambarkan ini kan gunung ya. Jadi gunung posisinya itu ini kampung di bawah. Nah tempat kita belajar tuh di pinggir-pinggir sini. Di pinggiran gunungnya ya. Di pinggiran gunungnya kita dipisah. Kebetulan saya dapat ada 6 orang sama orang Jambi, orang Lampung. Kebetulan sama teman saya juga yang ada di video itu, Kang Yoga namanya. Kita diarahin untuk ke bawah. Nah, pas sebelumnya dari di atas pun beliau udah ngomong jangan bawa apa-apa, hanya sebatas kaos ini aja yang kita pakai gitu. Yang ada di badan. Kita turun terus jalan sambil ngobrol lah kesana kemari gitu, nunjukin ini lokasi ini kampung Anu gitu, kalau ini dulu mitosnya inilah pokoknya cerita-cerita aja. Ketika kita mau datang ke lokasi itu kita harus nyebrang sungai Pak. Sungai, maksudnya di gambarnya nggak sungainya ini apa kecil, besar atau ada jembatannya? Sungai besar itu nggak ada jembatannya Pak. Basah. Sungai, jadi sungai. Nerobos gitu aja. Nerobos aja jalan kaki gitu. Jadi airnya semana itu kurang lebih? Sedada, seperut? Enggak segini. Oh maksudnya. Enggak. Tapi arusnya tenang. Arusnya enggak. Kalau disebut tenang ya mungkin kencang juga, agak sedikit itulah. Kalau sungai gimana sih? Posisinya gitu. Kita ya ke sana nyebrang, pas posisi udah nyebrang, pas mau naik lagi ke lokasi ya, kayak ke darat, dia bilang buka baju semuanya. Kita buka baju, akhirnya disuruh berendam di sana. Di sungai itu. Di dalam sungai itu. Nah, tapi suasana saat yang tergambar di malam itu gimana? Apa udah mulai ngerasa suasananya lebih kayaknya ada energi lain nih di sini, atau masih biasa aja karena posisinya masih rame-rame kan? Karena posisinya yang pertama kita rame-rame, karena yang posisinya kita pertama rame-rame, terus saya percaya sama si abahnya gitu, akangnya, ya kita biasa aja, belum terpikir apa-apa waktu itu. Itu berendam tuh. Ya berendam dulu sambil disuruh baca ini gitu. Kita baca itu nyangkut antara 10 menitan lah. Antara 10 menitan lah kita baru disuruh naik. Jadi berendamnya itu 10 menit. 10 menitan kurang lebih. Mungkin kalau kita bilang itu wudu ngebersihin ya. Ngebersihin atau apalah, mensucikan lah ibaratnya ya. Perkenalan lah. Perkenalan dulu gitu, mungkin perkenalan dulu 10 menitan udah kita naik. Kita kan pakai baju basah-basah semua Pak. Itu cuma hanya pakai ini aja kan.
tapi ini mah masih kering karena kan dibuka bajunya ya. Kita naik ke atas, barulah di sana disuruh masing-masing juga dipanggil kan satu orang. Masing-masing ini maksudnya dipecah lagi. Di sana tuh dipecah lagi, dipanggil satu orang kan, kamu atas nama anu ikut saya, disuruh ke taruh satu titik, panggil lagi, taruh satu titik, panggil lagi. Hasilnya kan saya terakhir Pak, saya diajak ke apa namanya, kayak semacam batu tapi kayak semacam perahu, posisinya perahu. Kalau dikira-kira jamnya antara jam 8-an lah atau setengah 9, karena kita dikasih arahan dulu waktu itu. Kalau misalkan mau ke sini, ya kita harus tanggung risiko, konsekuensinya seperti ini. Buat apa kita datang ataupun misalkan apa namanya, nyabakan baju itu apa sih? Pegang-pegang baju percuma kalau nggak beli, gitu. Bilangnya gitu. Nawar-nawar. Percuma kita nawar-nawar kalau nggak beli, karena orang yang sudah datang ke sini katanya itu berarti mentalnya udah siap 100% mau apapun kondisinya ataupun situasinya gitu. Tadi pecah, kebetulan saya dapat apa namanya, panggilan terakhir. Posisinya saya datang, terus dia ngasih sesuatu amalan yang biasa kita baca sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan orang yang bacanya itu cuma baca doang, ya itu nggak ada efek apa-apa sih Pak. Tapi pas saya baca ya nano lah Pak, itu waktu itu di dalam. Jadi mulai terasa tuh aura-aura yang di dalam tuh, karena kita kan ditinggalin posisi dengan situasi gelap itu ya. Nggak dikasih lampu. Nah itu posisinya ketika suruh, kan udah masing-masing nih, udah per titik ya. Apakah di situ suruh cuma sambil baca ngambil itu sambil duduk, sambil berdiri, ya, atau harus ada yang dikerjain di satu titik itu? Kalau ya maksudnya apa, cuma baca doang apa harus ada ngapain gitu? Oh enggak, kita hanya sebatas disuruh dibaca aja dengan ya, kalau dalamannya nggak usah diperlebar ya. Intinya ya saya disuruh dibaca doang di sananya. Suruh dibaca selama 3 hari di sana. 3 hari di titik itu? 3 hari. Tapi setiap 1 jam sekali si Abah pasti datang gitu. Untuk ngecek. Yang kasihan Abahnya nggak tidur. Itu ya, untuk 3 hari kan posisinya, kalau untuk yang itu pasti malam ya. Kalau siang atau paginya tuh kita ngapain di sana? Kita masih tetap baca itu tadi ya. Di sana. Tapi dikasih ya, kalau untuk makan ya nih. Kalau untuk makan kan si Abah udah nyediain makanan juga, bawa sama anak-anaknya. Dia kan ada 4 semuanya. Jadi yang dua di sana, yang 2 di saya gitu. Dan yang barengan tadi. Hanya sebatas disuruh baca-baca. Kalau 1 hari sih nggak ada apa-apa ya. Di hari pertama, malam pertama aman. Malam pertama tuh belum ada ujian lah ibaratnya. Kalau yang namanya malam suara ataupun takut itu mungkin hal manusiawi lah Pak, gitu, manusiawi. Tapi ketika pas kedua harinya Bada Isya tuh si Abah kan datang, dia ngasih bahan ya, kayak semacam kain. Bukan kain Bang, tapi rajah tuh. Kalau kita bilang tuh tulisan Arab tapi gundul. Ya. Dia bilang pegang di tangan kiri, yang satu pegang di tangan kanan, kan dibacain. Jam sekitar apa ya, setengah jam atau selepas si Abah itu pergi, itu baru mulai terasa Pak. Ini malam kedua nih berarti. Malam kedua. Yang keras tuh lebih kau. Jadi entah itu halusinasi saya ataupun memang pandangan saya kurang fokus atau gimana, itu saya nggak tahu. Jadi ketika baca itu, si badan kita tuh mulai merasa, yang tadi harusnya kan dingin Pak, karena kita kan di pegunungan gitu. Tapi ini mulai terasa anget di badan, anget lama-kelamaan terus anget, sampai keringat kita pun sedikit-sedikit agak, kalau kita gerah gimana sih? Ya gerah gitu ya posisinya, kita gerah. Nah sampai apa namanya? Ini kan tangan tuh entah tahu bergetar atau gimana, dan saya juga kan disuruh fokus ya Pak. Disuruh fokus meditasi lah, kalau kita bilang meditasi. Sebenarnya itu kan bergetar karena ada suara-suara. Posisinya kan saya kaget juga tuh,
Suara tengok kanan tengok kiri kayak semacam kalau di daun kan suka ada kresek-kresek gitu. Kan saya kagetan orangnya. Dulu kan saya penakut Pak. Yang kenapa saya sekarang maaf ya, bukan jadi gak penakut, takut sih takut ya, yang tadi balik lagi ke manusiawi. Cuman pas kejadian hal tersebut itu posisinya agak sedikit terminimalisir lah. Oh palingnya kayak gitulah gitu. Itu kan ada bunyi nih Pak di bawah kan kita di batu gitu ya. Kayak bed. Si tangan itu kan udah lumayan cukup panas, gerah dan mulai ngerasa nggak nyaman. Kita kan pasti yang namanya pegang tuh pasti geser sini gitu, geser sini. Antara kurang lebihnya sih ini pas meditasinya kurang lebih 15 menitan. Pas saya nengok, entah tahu itu halusinasi atau apa, kayak buaya tapi pakai mahkota. Tapi itu posisinya di darat kan? Di darat ada di sana. Lagi buaya tapi pakai mahkota. Jadi kayak di film-film gimana sih ya ceritainnya? Oh ngasih ini kali ya, ngasih ngeliatin dari amalannya kali. Jadi pas ngeliatnya itu gimana? Ya kita kaget kan, kaget cuman kan udah dikasih arahan dari sebelumnya. Kalau ada apa-apa, terus gimana? Hiraukan aja, tapi tetap. Oh, jadi cuma kayak semacam nampakin aja gitu ya? Cuma nampakin. Itu sih nampaknya pun nggak terlalu jelas Pak, karena kan posisinya samar posisinya. Yang saya lihat itu buaya aja, cuma hanya sebatas kepalanya doang Pak. Oh buntutnya nggak ada? Buntutnya nggak kelihatan. Itu kan di ini kan batu ya. Yang kurang lebih antara 3 meter ke bawah ada pohon yang sudah roboh. Tunggu ya Bang namanya. Tunggu. Dia di sana aja. Diem aja gitu. Diem aja terus sambil apa mangap gitu. Tapi kita konsen lagi. Ya jalan terus itu baru 1 hari. Nah ini yang ketiga harinya Pak. Itu berapa hari berarti? Tiga. Tadi malam kedua kan. Tadi kan malam kedua. Malam kedua itu berarti cuma ketemu itu doang, sosok buaya itu aja. Sosok itu aja yang saya rasa. Pas malam ketiganya itu baru cabanya nyaranin juga kalau misalkan udah dengar adzan isya katanya kan kita dari maghrib tuh istirahat dulu. Kalau udah dengar adzan isya nanti Abah datang lagi ke sini posisinya, dan ini mungkin yang terakhir, titik yang terakhir, terus amalan yang terakhir juga. Abah harap katanya gitu ya. Abah harap mudah-mudahan semuanya kuat posisinya. Dikasih saran pas udah apa namanya si abahnya pergi, kita tirakat lagi. Apa namanya Pak, itu udah lumayan gimana ya, kalau kita bilang itu udah merasa gerah, nggak nyaman, terus serasa ingin pulang gitu. Di malam ketiga gelisah kita tuh antara mikir takut, pokoknya campur aduk Pak di pikiran kita. Udah cukup lah, cukup. Pak pokoknya gimana ya kalau diceritain tentang itu kan, bukan merinding tapi bisa disebut ya pengalaman paling terkesan lah bagi saya pribadi. Nah itu di malam ketiga itu nemuin apa berarti? Kita kan meditasi lagi nih. Ini aja Nisa nih. Iya. Dan Nisa kita meditasi kan, karena si abahnya udah pergi, kita meditasi lagi ya. Kalau taksiran saya kan apa namanya sekitar jam 7, bukan jam 7, jam 8 atau jam 9 kita kan udah mulai merasa nggak nyaman lagi nih. Mulai merasa nggak nyaman. Apa namanya posisinya tuh ada suara kayak semacam angin gemuruh Pak di atas tuh. Itu jatuhnya banyak pepohonan gede. Iya, ada. Tenang. Bukan angin gemuruh. Ada pepohonan gede. Ya ada bukan kan itu di pinggir-pinggir banyak pepohonan Pak. Banyak yang apa ya, bukan pohon awi, pohon bambu. Kalau bambu kan itu kalau kena angin aja kan udah bunyi kan, berisik gitu. Perasaan saya sih, ya bukan perasaan tapi dengar saya kan angin. Karena saya udah mulai merasa nggak nyaman, terus posisinya kayak ada di sini tuh udah udah berat lagi. Saya melihat dari ujung sana tuh kayak ada sinar ya, tapi itu juga Allah alam tak tahu halusinasi atau apa, kayak sinar. Tapi si sinar itu tuh yang tadinya kecil tuh jadi lebar. Kayak apa ya namanya tuh? Bulan. Bukan bulan tapi api. Jadi terbentuk bulatan. Si bulatan itu jadi terbentuk Pak, terbentuk kayak sosok apa? Kayak kepala. Kayak kepala.
Tapi yang saya lihat itu hanya sebatas mata sama apa namanya ini tanduk. Itu apakah bentuknya kayak kayang gitu atau cuma kepala doang? Kuyang. Kuyang. Gimana ya? Muka Teletubbies kan ya. Jadi si cahaya itu mungkin entah tahu perasaan saya ya Pak ya, itu atau gimana. Yang pasti si sinar itu pas mengelilingi saya kayak muka si matanya tuh kayak berbentuk mata lah. Kayak berbentuk mata terus serem atau? Ya bukan serem lagi Pak. Oh. Nah di sanalah saya tiba-tiba nggak tahu pingsan. Ingat-ingat paginya udah di pondok. Nah, enggak tuh kalau pas ngeliat ini, kalau digambarin apakah matanya merah, mukanya hitam atau gimana kalau bisa digambarin? Gimana sih kalau di film-film kalau misalkan si api terus tiba-tiba jadi berbentuk kayak wajah gitu loh. Apa ya? Itu berarti kayak Sirius Black ngasih tahu ke Harry Potter kan. Pokoknya kayak jadi pas begitu datang tuh lama-kelamaan kan dari sana tuh arahnya kecil. Saya kan bertanya nih, tuh apa lah biarin aja. Karena si bunyi yang gesek-gesek itu makin gede juga, saya kan kaget juga pas dilihat kayak udah di sini aja Pak posisinya. Cuma tapi dia nggak ngomong apa-apa tuh. Nggak. Keburu kaget dulu. Keburu kaget gitu. Udah pokoknya bukan kaget lagi Pak. Panik attack gitu. Terus langsung pingsan langsung hilang kendali, langsung pingsan. Nggak tahu kejadiannya pas misalnya ngomong apa atau gimana. Yang pasti mah pagi-paginya saya udah di rumah, bukan di salon lagi, udah di rumah si Abah. Udah di rumah si Abah. Semuanya. Oh jadi semua yang lain-lainnya juga seperti itu. Semuanya udah ada di rumah. Semuanya. Jadi itu setelah pingsan sudah dibawa ke rumah, itu kan tadi yang kata si Abah itu lolos ujian itu, apakah setelah pingsan itu tetap dibilang lolos ujian atau seperti apa? Oh, jadi si Abang cuma bilang ini aja, ya mudah-mudahan ini bisa jadi pengalaman. Oh dia mudah-mudahan bisa jadi pengalaman. Terus ya anggaplah itu mah hanya sebatas gangguan gitu. Harusnya sih kalau orang yang kuat ya jangan tetap fokus gitu. Tetap fokus. Jangan dilihat. Jangan dilihatin. Ada yang lolos itu 3 orang. Karena kan 2 hari saya istirahat di sana. Pas sudah 2 hari saya pulang, ada lagi teman-teman yang melanjutin 3 orang. Masih lanjut. Ada yang lebih, ada yang melanjut posisinya. Nah saat itu kan 3 malam posisi di hutan ya. Kalau kayak suara kayak suara kunti atau suara-suara lain ada nggak, atau cuma sebatas ya berisik gitu aja? Hanya sebatas berisik sih kalau di malam pertama Pak. Berarti secara nggak langsung mungkin di hari pertama itu adaptasi, kedua sensitivitas kali ya. Sepertinya itu sih. Belajar sensitivitas, pas yang ketiga kalau dicoba mental. Kalau suara-suara kan itu harusnya kan 3 hari ya. Kalau saya dengar dari cerita bapak saya tuh kalau memang kuat di 3 hari tuh biasanya dilanjut lagi ke tahap berikutnya. Itu prosesnya seperti apa kalau tahap malam keempatnya, kalau cerita orang tuanya Akang? Oh saya nggak sempet ini. Itu ya belum dia. Mungkin orang tua saya juga nggak berani cerita itu, takut saya down duluan sih. Sepertinya itu. Iya. Kalau suara-suara yang kayak semacam kayak ketawa, atau nangis gitu mah itu. Udah nggak aneh ya? Udah nggak aneh. Oh tetap ada. Tetap ada. Oh. Tapi ada nggak penampakan di malam pertama, malam kedua itu kayak kunti atau ini lempar gitu? Posisinya itu karena malam pertama udah yakin, udah yakin banget, udah nguatin gitu. Pasti ketemu kayak gitu. Wah bodo amat gitu, mau dengar suara kayak ada yang ngebisikin. Kalau di Sunda tuh bilangnya gawe naon mana datang ke dia gitu, wawaniana gitu. Mau ngapain kamu datang ke sini, berani-beraninya gitu. Kalau suara-suara gitu mah bodo amat. Ini karena memang kamu terang nampaknya itu yang tadi itu. Yang paling takut itu sih. Nah tapi setelah ini kan kejadian nih, udah sampai di rumah Mbak. Nah terus pada saling cerita nggak posisinya di malam kedua, malam ketiga ketemunya sama atau beda-beda? Ketemu penampakannya gitu maksudnya. Ketemu yang muncul ini sama. Kita sharing kalau teman saya yang Kang Yoga itu dia udah pingsan duluan gara-gara ngelihat ada kayak ada sosok naga katanya ada sosok naga pas
kata dia kan dengarnya cuma hanya sebatas bunyi goong. Hanya sebatas bunyi gong. Karena mental dia juga mungkin lagi diuji ya, maksudnya ya dia buka mata, ada sosok naga katanya lagi kayak mau ngeluarin apa gitu posisinya. Kata dia tuh dia juga sama pingsan. Kalau waktunya sih saya nggak tahu ya Pak, maksudnya pingsannya barengan atau tidaknya, yang pasti sama di malam ketiga ya. Di malam ketiga kita siangnya itu udah ingat-ingat ada di rumah itu aja, udah di rumah si bapak itu aja posisinya. Tapi udah itu beres dari hari ketiga ada lagi pendidikan lagi atau langsung pulang? Langsung pulang. Karena posisinya saya itu udah mulai, aduh ini kayaknya belum kuat, pulang aja. Dan si abahnya pun nyaranin ya mungkin belum waktunya, pulang aja dulu gitu. Pulang lah 3 hari sama orang tua, cerita dapat pengalaman apa dari sana, pengalaman apaan, baru juga 3 hari udah disuruh pulang. Wah berarti belum mental gitu. Berarti kalau kata saya sih yang hari ketiga kemungkinan pertama ketemunya Banaspati. Jadi emang biasanya kalau yang kayak gitu ngeliatin awal mental terus tahu-tahu diambil auranya ngambil. Iya. Kalau sering baca-baca ya sama belajar begitu. Oh sempat abad belajar juga. Sempet lah. Orang Panjalu masa enggak? Oh gitu. Orang Panjalu. Panjalu. Oh, saya juga Panjalu. Paling mana? Simpar. Lah dia jadi kenalan di sini. Depan SD. Depan SD mana? Saya Simpar. Saya dari Banjarbaru. Orang Cinunut, orang Cilenyi. Simpar ya. Oke, itu kan tadi kan balik lagi tuh yang sini. Setelah apa namanya? Yang tadi ujian tadi itu kan mungkin sudah lebih berat ya daripada yang biasa. Nah, saya mau tanya, di waktu hari-hari biasa nih, misalnya jalan sendiri, misalnya di dalam perkampungan lah, perkampungan itu yang jalan yang gelap. Karena saya kemarin ya, waktu saya ke Bali tuh, itu situasi penginapan itu temanya yang sangat gelap. Ya mungkin yang tadi dibilang namanya manusiawi, kerasa itu seperti itu biasa lah ya. Nah ini yang saya tanyain, apakah setelah lebih sensitif. Setelah kita ke sana, terus ada sesuatu yang kita pergi atau apa gitu sendiri gelap, apa lebih kerasa, bisa lebih tahu atau gimana? Lebih sensitif. Jadi iya benar itu Pak. Jadi agak lebih sensitif, agak lebih sensitif. Ya. Ketika kita datang ke suatu lokasi itu kita seakan-akan ngerasain kok ini beda banget gitu suasananya. Jadi setiap kalau misalkan datang kita ke tempat lain tuh, kok yang ini mah gerah ataupun kita tuh gak nyaman. Tapi ada juga kalau kita datang ke lokasi itu, si lokasinya tuh adem, enak gitu. Meskipun itu bukan di lokasi-lokasi yang bisa disebut angker ya gitu. Kayak semacam di sini nih. Kalau misalkan dilihat dari secara mata gini kan emang kalau panas ya wajar karena ini nggak ada ventilasi. Benar. Posisinya gitu. Tapi kalau secara logika ya kita diam di ruangan terbuka. Anggaplah kalau misalkan kita datang kalau misalkan kita naik gunung tuh camping tuh apa namanya? Iya camping. Ya camping itu. Iya camping. Iya kayak gitu camping. Terus kan itu biasanya camping itu banyakan kan si tendanya tuh bisa misah kalau misalkan kita lagi mau gitar-gitaran atau misalkan gimana lah melakukan aktivitas ya. Oh ini beda ya rasanya. Gerah. Padahal itu kan di alam terbuka. Harusnya gitu. Tapi kalau di dalam ruangan ini nggak gerah kan? Enggak, biasa. Bukan, maksudnya saya takut juga kalau di sini gerah. Mungkin bisa ngerasain. Itu sih alam sih. Cuman yang saya dapat intinya bukan pelajaran tapi pengalaman yang waktu pas saya awal kesana itu, karena kan yang saya dengar ya, orang yang datang ke sana itu harus di atas umur 25 tahun waktu itu, karena posisinya saya penasaran. Saya ngomong ke orang tua terus ngeyel, pokoknya saya pengen datang ke sana. Ya udah sob, waktu itu kalau nggak salah masih sekarang kan ada WhatsApp, dulu itu BBM. Iya masih zaman BBM. Masih zaman BBM waktu itu. Karena saya ngeyel, sebenarnya dari nenek saya ya, dia bilang janganlah masih kecil mau ngapain gitu. Itu dulu usia berapa itu?
Kan udah 25 tahun ke atas berarti. Enggak, waktu itu pas lulus SMA deh kayaknya. Udah lulus SMA. Berarti 1920-an lah ya. Karena saya itu keluar SMA tuh lulusan 2011 2012. Waktu itu ya berarti antara 92 ya, angkatan 92. 93. Oh, 93. 93. Semua anak saya 95. Ya pokoknya itu jadi pengalaman. Ya gimana ya, nggak lupakan ya. Ya antara halusinasi dan bener ngerasa nampak ya. Tapi yang dirasain itu kan. Iya, sampai pingsan. Tapi kayaknya amalannya emang yang saya tahu ya, amalan kedua itu emang fungsinya buat sensitivitas. Jadi ngebuka aura sama si cakra mahkotanya. Iya. Amalan kedua buat sensitivitas, yang ketiga amalannya ceritanya ngebuat kayak perisai kayak gitu. Wani enggak? Nah, sebenarnya kalau ternyata kalau juga kalau mungkin itu lolos bakal ngebentuk perlindungan sendiri kali kayak. Ya sebenarnya itu sih. Kalau yang pernah saya belajarin ya. Semangat. Kayaknya Insya Allah mudah-mudahan. Kayaknya nggak cuma di situ cerita dari Kang Koswara nih. Nanti masih ada cerita-cerita horor lain ya di pengalaman di YouTube Kalau dan lain-lain. Cerita horor sih mungkin masih ada gitu. Cuman nanti biar enggak saya di sininya, nanti saya coba hubungi teman saya, dia bisa dibilang apa ya? Kalau kita Indigo. Oh, yang kamu bilang kemarin IndiHome. Kita bisa dibilang IndiHome, tapi dia IndiHome-nya memang bukan benar ya, tapi sensitivitasnya tuh emang lebih berasa. Lebih berasa banget kalau ada dia gitu. Oke, nah itu pokoknya nanti kita coba di episode selanjutnya ya. Semoga beliau bersedia nanti kita undang ke Angkot. Insya Allah, mudah-mudahan. Itu juga gini Pak ya, itu hanya sebatas pengalaman saya pribadi. Karena posisinya yang pertama udah lama. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun misalkan, karena kan itu udah lama juga ya Pak, udah lama juga. Mungkin ada beberapa yang belum terceritain ya, nantilah mudah di episode selanjutnya bisa bisa bercerita. Bisa di sharing lagi yang lain gitu. Pokoknya di episode Angkot Kang Koswara ini nggak cuma sekali, nanti lanjut. Insya Allah. Amin. Oke, kalau gitu langsung kita closing. Kalau emang kamu suka dengan video, jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe. Kalau memang punya pengalaman horor, bisa aja langsung klik email yang di bawah ini, nanti kita bakal ceritain. Dan juga kalau mau naruh sponsor, bisa di situ, bisa di bawah sini. Oh, itu sponsor ya Pak? Nanti ada di kolom di bawah. Sponsor. Oke, kita langsung closing aja. Iya. Ngopi Lur.